Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Sekali lagi kita baca bersama-sama, 2, 3. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Kami percaya bahwa kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami sangat bersyukur buat sepanjang minggu yang sudah kami lalui Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang begitu besar, begitu dahsyat atas kami. Kami sangat bersyukur Tuhan selalu mengasihi kami, memperhatikan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan, hati kami, pikiran kami, tubuh kami, roh kami Tuhan, segenap hidup kami, pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau menyatakan kuasa, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur, kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Dan kami percaya saat Tuhan hadir bahwa mujizat Allah juga ternyata terjadi atas hidup kami. Tuhan nyatakan atas hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah yang kedua ini sepenuhnya kepada Tuhan, dari awal hingga selesainya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah Allah kami yang hidup. Kami mensyukuri setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan. Kami mau setia dengan waktu kami. Kami mau tetap setia dalam masa penantian kami. Menanti pertolongan Tuhan yang indah pada waktu, tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masalah bersama-Mu Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopang hidupku, dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima
setiap waktu yang kami lalui selalu indah bersamamu. Mari jemaat Tuhan yang mau menikmati Ebenezer, Hitherto dari Tuhan, saya undang bangkit diri dan nyatakan syukurmu pada Tuhan. Nyatakan terima kasihmu pada Tuhan. Dia punya kasih yang terbaik untuk kita. Penyertaan-Mu
kekuatan baru, ada mukjizat, ada kuasa tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu tepat waktu memberikan pertolongan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, keajaiban-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Kami akan bersandar pada-Mu Yesus, andalan hidup kami. Tuhan kuasa-Mu. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kemuliaan buat Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yang mau menikmati jawaban Tuhan yang indah pada waktunya, yang selalu tepat pada waktunya. Serukan. Serukan. Amin. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Besok, lusa, selamanya adalah hari yang terbaik bagi kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu.
Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku ya lebar. Akan ku pergi, ku langkah
pujian tadi Tuhan sebagai pernyataan iman kami bahwa setiap janji-Mu selalu nyata dan Tuhan selalu menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan. Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan. Engkau Bapa yang baik, janji-Mu Tuhan Kau sediakan, bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, ya Tuhan.
pernah terlambat pertolongan. Memang Tuhan izinkan kalau Tuhan menunda pertolonganmu. Tapi itu bukan terlambat. Yang kami pegang adalah janjimu yang selalu ada bersama kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan renungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi ini memberi kami tetap semangat melayani, semangat beribadah, semangat memberi yang terbaik. Sekalipun sampai detik ini Tuhan belum juga memberikan tanda pertolongan-Mu kepada kami. Tapi kami percaya itu untuk sesuatu yang lebih besar dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Filipus Iswanto, Gembala Gereja Bethesda Indonesia Kristus Sabda Gresik. Ya, terima kasih Pak Pendeta Joko beserta Ibu yang sudah memberi kesempatan kepada kami. Saya juga bersyukur walaupun kami dari pelosok ya daerah Gresik, tetapi saya yang menulis FA, makalah-makalah FA saudara itu saya ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih kemarin datang disambut Pak Joko, terus istirahat di hotel lupa saya ya. Dan saya ada di kamar yang legendaris, saudara. Kenapa saya ada di situ? Karena nomornya 212. Jadi 212 itu kalau enggak orang sakti enggak ada di situ ya. Nah, ya Piro Sableng. Ya begitu. Ya puji Tuhan tidak di-delay. Ya, saya khawatir di-delay dari perjalanan sana ya. Puji Tuhan pesawat saya tidak di-delay. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seandainya pertolongan Tuhan itu di-delay itu gimana? Memang Tuhan tepat waktu. Tuhan tepat waktu. Ya. Tapi ada kalanya Tuhan mendelay, ya, menunda ya, pertolongannya buat kita. Pernah ditunda Tuhan? Ya. Pernahkah kita ditunda oleh Tuhan menerima pertolongannya? Kita akan belajar dari catatan Yohanes. Hanya Yohanes yang mencatat Tuhan Yesus pernah menunda pertolongannya kepada keluarga yang sangat disayanginya, yaitu yang bernama Marta, Maria, dan Lazarus. Namun akhir daripada penundaan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Yesus? Penundaan itu memberikan dampak yang luar biasa. Ya, dampak yang luar biasa. Di dalam Yohanes 11 ayat 5 sampai 6 berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dari firman Tuhan ini, satu hal yang kita catat bahwa kasih Tuhan. Ya. Selama Allah itu mengasihi Bapak Ibu sekalian, selama Allah itu mengasihi kita, selama ada kasih Allah, ditunda atau tidak ditunda, enggak masalah. Apapun yang terjadi, badai, apapun kesulitan, apapun sakit penyakit atau pergumulan apapun, tidak menjadi sebuah persoalan besar. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan.
Walaupun kita punya segalanya, sehat, pokoknya orang Jawa gemah ripalo jinawi, ya semua tercukupi. Ya. Pesan diaken saya ngomong begini, Pak, ini tarakan loh ya, Bapak khotbah itu. Kenapa? Jangan terlalu banyak bahasa Jawa katanya gitu. Nanti nggak ngerti. Tapi tadi Pak Joko bilang nggak apa-apa Pak, banyak kok yang mungkin mengerti bahasa Jawa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama Allah mengasihi kita, ya, dan hari itu Marta Maria pikiran tentang Allah mengasihinya hilang. Kenapa? Ada pergumulan besar di mana saudara yang dia kasihi yang namanya Lazarus mati. Dan sekarang kita tahu nanti bahwa kasih Allah menjadikan kita kuat sekalipun ditunda. Dalam Yohanes 11 ayat 6 berkata, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, apa? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja loh. Bukannya enggak sengaja. Kalau enggak sengaja beda. Saudara, Tuhan itu enggak pernah enggak sengaja kok. Dia selalu sengaja. Sengaja memberkati, sengaja menyertai, sengaja memelihara kita, sengaja memberi kekuatan kepada kita. Bahkan sengaja memberikan pergumulan kepada kita, persoalan kepada kita. Untuk apa? Roma 8:28. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Jadi selama kita tahu Allah itu mengasihi kita dan kita mengasihi Allah. Bagi saya masalah persoalan hidup yang belum ditolong oleh Tuhan gak ngefek. Tapi mari kita belajar sikap Marta dan Maria. Ya, kita akan belajar sikap Marta dan Maria, dan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mewakili sikap kita saat Tuhan izinkan penundaan terjadi, menolong kita. Ini mewakili sikap kita di zaman sekarang. Apa sikapnya? Yang pertama, marah. Ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Kata tinggal dari kata katesomai, yang berarti meratapi, merenungi, dan menghakimi. Marta bilang, ya. Marta bilang, Maria, ya. Yesus datang, berangkatlah. Gak ada gak ada semangat untuk datang. Marah, gak ada semangat untuk datang. Biasanya Yesus datang disambut, tapi hari itu Maria bilang, aku tinggal di rumah. Kata tinggal bukan tidur di rumah terus diem terus tidur terus gondok, enggak. Tapi kata tinggal dari bahasa asli Yunani berkata apa? Merenungi, meratapi dirinya. Kenapa ini terjadi? Tuhan Yesus kok jahat sama saya? Bukankah keluarga saya sudah baik sama Yesus? Kalau ke Betania disambut dengan baik. Ini saudaraku sakit, kenapa sengaja tidak datang? Kok gitu sih Yesus? Enggak lagi penting Yesus di dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang enggak lagi penting dalam hidupnya? Seberapa banyak orang yang enggak lagi penting dalam hidupnya? Yesus enggak lagi penting dalam hidup saudara? Ada? Berapa banyak hari ini Yesus sudah tidak lagi sepenting Yesus dulu? Karena ujian persoalan hidup yang terjadi yang kita hadapi. Enggak penting. Ayo datang ibadah. Kenapa? Itu yang khotbah dari Gresik. Biar dari angkasa pun, dari langit turun malaikat pun, ndaklah, diam aja di rumah. Ayo ada persekutuan pemuda. Belum siap, datang aja. Yesus
Yesus sudah tidak lagi Yesus bukan lagi sosok yang menjadi tertarik. Kita tidak lagi tertarik kepada Yesus. Yesus sudah nggak penting. Yesus tak penting. Jangan marah segitunya dong. Kalau pergumulan saudara belum selesai, jangan sampai marah segitunya. Justru datang kepada Tuhan. Jangan malah menghakimi Tuhan. Yang kedua, persepsi salah. Dalam Yohanes 11, 23, 24, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini kan salah persepsi. Yesus tidak berkata dan tidak sedang berkata kebangkitan nanti di akhir zaman. Enggak sedang berkata demikian. Tapi Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Apa jawabnya? Ya Tuhan, bangkit. Tapi nanti akhir zaman. Kan salah persepsi. Ya, berapa banyak orang salah persepsi. Melihat kucing kayak singa. Kucing singa itu. Kucing singa. Kucing gitu kok, singa. Orang takut-takut sendiri karena salah persepsi. Kita seringkali salah persepsi sama Yesus. Katanya kalau mengikut Yesus itu diberkati. Gak ada sakit penyakit. Kaya, semua enak. Sing ngomong sopo. Itu. Yang bilang siapa? Ya. Yesus datang ke dunia ini loh, menderita kok. Kita kita di pengikutnya, maunya gak mau seperti Yesus. Ini kan salah persepsi. Banyak ajaran-ajaran yang begini ini. Gimana? Banyak ajaran yang begini. Mengikut Yesus diberkati. Saya punya teman, Sinse, ada pasien, saudara. Pasiennya bilang, engkau Kristen? Ya, saya juga Kristen. Oh, bergereja di mana? Enggak. Kenapa? Saya dibohongi Yesus. Yesus bohong. Kenapa? Katanya kalau mengikut Yesus itu diberkati. Katanya kalau mengikut Yesus enggak ada masalah. Katanya kalau mengikut Yesus enggak ada sakit penyakit. Sakit saya didoakan pendeta puluhan, enggak sembuh-sembuh. Ini kan salah, saudara. Jangan coba-coba punya persepsi yang tersendiri dengan Tuhan. Satukan persepsi kita. Dengan cara apa? Belajar firman Tuhan dengan benar. Belajar kebenaran itu. Belajar firman Tuhan dengan betul. Supaya pikiran kita sejalan dengan Tuhan. Melihat masalah apa adanya. Enggak terlalu dibesar-besarkan. Melihat kucing, ya kucing, jangan kayak gitu. Melihat kucing pikirannya singa. Stres. Makanya banyak orang stres bukan karena masalahnya besar. Karena salah punya persepsi. Yang ketiga, kecewa. Ini sikap kita. Sikap Marta Maria dan juga sikap kita ketika ditunda. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kecewa enggak? Kecewa. Ada yang kecewa sama Tuhan? Karena pacarnya ninggalkan dia dan cari pasangan lain. Ada yang kecewa sama Tuhan? Karena belum bekerja hari ini. Ada yang kecewa sama Tuhan karena pergumulannya belum selesai. Tapi anehnya di gereja, ikut pelayanan. Coba perhatikan di sini. Tersungkurlah di depan kakinya. Maria tidak mengubah sikapnya sama Tuhan Yesus. Dulu sebelum Lazarus mati, dia pun memperlakukan Yesus juga seperti itu. Tersungkur, menghormati dan sebagainya. Tapi hari ini, ketika Lazarus mati, dia kecewa. Dia bawa kekecewaan. Berapa banyak orang melayani tetap. Jadi singer, jadi WL, main musik, duduk di gereja. Tapi hatinya masih belum selaras dengan Tuhan. Ada di sini. Enggak ada ya?
yang saat ini engkau kecewa sama Tuhan, tapi engkau masih melayani. Saudara, Bapak Ibu sekalian masih duduk di gereja. Saudara hanya pegang saya Kristen. Gak ada mujizat. Agamamu gak memberi mujizat. Yang memberi mujizat adalah Yesus. Jangan hanya pegang agama. Pegang Yesus. Jangan sampai seperti Maria, sama seperti Maria, duduk diam, menyembah sampai nangis, sampai loncat-loncat dulu ya. Iya, ke bawah deh, ya, sampai loncat-loncat gitu, ya. Tapi apa? Hatinya masih kecewa sama Tuhan, nggak fokus sama Tuhan, nggak sefrekuensi gitu loh sama Tuhan. Jangan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa sih penundaan itu terjadi? Ketika Yesus mendengar kabar itu, berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Apa sih kemuliaan Allah itu? Doxa. Yang artinya apa? Dapat dipercaya, layak dihormati, dan menjadi harapan. Itu doxa. Yesus, saudara dan saya, Yesus yang kita imani itu Yesus yang dapat dipercaya. Ya. Dapat dipercaya. Dan masalah Marta dan Maria itu menyiratkan bagaimana gambaran Yesus nanti kelak. Bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Ya. Ketika penundaan terjadi, bukan Tuhan sedang tidak tepat waktu, tapi Tuhan sedang menyusun sebuah karya terbesar di dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhanmu, Tuhan saya, tetap Tuhan yang bisa dipercaya. Jangan karena masalah sepele kecewa sama Tuhan. Dulunya baca Alkitab, sekarang enggak. Dulunya menyembah, sekarang enggak. Atau ya tetap ke gereja, tetap setia. Ya, tapi masih bawa kekecewaan seperti Maria. Jangan, pulang dari sini, bereskan itu semua. Fokus sama Tuhan. Mujizat akan terjadi. Pertolongan Tuhan. Hal-hal terbesar dalam hidup saudara akan segera terjadi. Tuhan bekerja bukan berdasarkan waktumu dan juga bukan berdasarkan waktu kita. Tuhan bekerja berdasarkan waktunya dan juga bukan berdasarkan tuntutan kita. Seringkali kita nuntut Tuhan, ayo Tuhan, ayo. Tuhan gak bergerak. Memang siapa kita? Tuhan dituntut-tuntut, Tuhan lindungi bisnisku, satpam. Tuhan lindungi rumahku. Saudara, Tuhan pokoknya, ya Tuhan, aku harus selesai, pokoknya. Aduh, makanya di ibadah pertama tadi saya sampaikan bahwa saya ini kalau berdoa begini, Tuhan, jangan jauhkan masalah ini. Jangan angkat persoalan ini. Jangan angkat pergumulan ini. Kalau pergumulan persoalan hidup ini untuk kebaikan bagiku. Tapi kuatkan aku. Jangan nuntut sama Tuhan. Kalau hari ini saudara menjadi orang terdekatnya Tuhan, jangan nuntut. Biar dia yang berkarya sesuai dengan kairosnya, waktunya. Yerusalem ke Betania, jaraknya 3 kilometer. 3,5 kurang lebih. Jaraknya tuh 3,5. Deket enggak? Deket. 3,5. Yesus enggak datang loh. Yesus tidak jauh dari mereka. Selain tidak segera datang, menunda kedatangannya. Merasa sudah dekat dengan Yesus, namun pertolongannya tidak kunjung datang. Kalau saudara sudah dekat, aku sudah dekat dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan belum menolong saudara. Tetap percaya saja. Bahwa Tuhan masih merendah sebuah karya terbesar dalam hidup saudara dan saya.
Jangan kecewa. Betania, Yerusalem 3,5 kurang lebih. Dekat. Ya. Tapi dia tidak datang. Kebiasaan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kepentingan kita Tuhan harus bekerja tepat waktu. Betul? Tetapi untuk kepentingan Tuhan kita agak gimana? Suka menundanya. Ya. Enggak sat-set begitu. Nek Tuhan, kalau kita, untuk kepentingan, ayo Tuhan, sat-set Tuhan, cepat Tuhan. Ini aku butuh, ini aku berat sekali. Tolong Tuhan, tolong, aku butuh, cepat Tuhan. Kalau enggak sesuai ekspektasinya, kecewa. Persepsinya yang salah dengan Tuhan. Marah. Loh, kita ini siapa marah-marah sama Tuhan itu loh? Ya. Terus bagaimana menunggu waktu Tuhan yang baik? Teruslah percaya. Dalam Yohanes 11:15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Belajar itu bukan fisika tok. Belajar bahasa Inggris, belajar Mandarin, belajar ini itu. Percaya itu ada sekolahnya. Bagaimana kita bisa belajar kalau enggak ada penundaan? Bagaimana kita bisa mempercayai hatinya Tuhan dengan kuat kalau Tuhan tidak uji kita? Maunya instan. Mie boleh instan. Tapi iman tidak ada iman instan. Dan iman tidak bisa ditularkan. Imannya Pak Joko nggak mungkin bisa ditularkan kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya beriman kepada Tuhan, bukan karena ditularkan, tapi karena ada keteladanan. Kalau keburukan, nularnya cepat. Nularnya lo cepat. Tapi kalau iman, ada kan? Kita ini sudah percaya Tuhan, sudah ke gereja, nunjukkan iman, memberi persempurnaan. Anak kita lihat itu loh, enggak ada reaksi sama sekali. Iman enggak bisa ditularkan, tapi keteladanan iman itulah yang diperlihatkan. Ayo kita belajar percaya. Karena waktunya, yaitu kurios, waktu Tuhan selalu tepat, selalu berpihak kepada kita, selalu berpihak kepada kita. Kata tepat waktu itu berpihak kepada kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Seringkali kita berpikir enggak begitu, tepat waktu itu hanya berpihak kepada kita. Entah itu untuk kemuliaan Tuhan, enggak penting. Kan begitu. Tapi firman Tuhan jelas, tepat waktu itu untuk kepentingan kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Dua-duanya jalan. Ayo kita belajar percaya. Percayailah hatinya. Kalau kita mempercayai hati cowok atau cewek kita, saya punya, bukan pemuda saya sih, tapi ada orang yang sharing sama saya. Pacaran sampai 10 tahun. Ya dipukuli. Ya dikhianati. Kok kamu masih cinta? Ya ini Pak Pendeta, cinta itu seperti goblok. Lu jelas di depan mata kok. Kamu sudah pacaran sama dia berapa tahun? 10. Bok ya tinggal ngono kayak hati saya ini masih walas lebih. Kok sih percaya gitu loh, sudah heran toh? Orang model begitu. Kalau orang tempat saya ngomong, orang prejengan nih koyok ngono gitu. Ya,
Artinya modelnya kayak begitu tuh loh. Percaya demi apa cinta? Lah kita saudara Yesus sudah kayak begitu loh. Sudah mati di atas kayu salib, bangkit naik ke surga, menebus dosa-dosa saudara. Kok bisa-bisanya? Ya, kok bisa-bisanya enggak percaya sama Tuhan? Aduh. Jangan Dek ya, jangan gitu. Iya kan? Itu. Enggak apa-apa pendeta agak sedikit-sedikit niru TikTok. Ya. Iya kan? Iya. Kok gimana gitu loh ya? Kok parahnya? Tapi ini gimana sih? Aku cinta, Pak. Cinta mau apanya? Wih, kalau dia aduh, waduh sing hidungnya, sing rambutnya krewel, aduh, model-model gini. Aduh. Ini di depan mata dia jahat. Demi cinta 10 tahun pacaran. Wis ojo konseling sama saya. Wis, sing diajak konseling ini punyeng. Lah 10 tahun Bapak Ibu dikhianati, diselingkuhi, dipukul pernah. Aku masih percaya bahwa cintanya kepadaku masih tetap ada. Lealah aku wis pulang wis aku. Hari enggak tahu sekarang modelnya gimana enggak tahu. Orang model gini Kristen itu percaya sama pacarnya kayak gitu. Loh giliran Tuhan sudah kayak begitu baiknya. Kok ya enggak percaya gitu loh. Angel ya. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya akan melihat kemuliaan Allah. Akan melihat kemuliaan Allah. Apakah Lazarus mati? Mati, ya mati. Tapi dia bangkit. Nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin hari ini saudara agak punya masalah dengan bisnis. Ya, tapi ingat. Ada hal yang terbesar, hal besar yang akan Tuhan kerjakan di balik persoalan bisnis saudara. Asal saudara percaya sungguh-sungguh. Akhir firman Tuhan pagi ini, Tuhan bekerja berdasarkan waktu dan kehendaknya. Bukan berdasarkan tuntutan saudara dan saya. Berhenti nuntut Tuhan. Ya, enggak ngefek. Bukan berdasarkan tuntutan kita. Ia menunda untuk mengajari kita percaya. Dan untuk apa? Untuk sesuatu yang lebih besar yang akan saudara dan saya terima. Sebagaimana Lazarus. Dia tidak hanya sekedar sembuh, tapi dia bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami. Kami salah persepsi dengan Engkau. Kami sering marah. Bahkan kami munafik Tuhan. Kami menyembah, kami ibadah, kami melayani. Tapi hati ini masih kecewa sama Engkau. Kami seringkali salah persepsi. Kami tidak satu frekuensi dengan Engkau. Tapi karena kebaikan-Mu Tuhan, Engkau masih mengasihi dan mencintai kami. Kami percaya Tuhan menunda, bukan telat. Tapi Tuhan menunda untuk kepentingan Tuhan dan untuk kebaikan kami. Tuntunlah kami supaya kami bisa belajar percaya dengan baik. Tuntunlah kami supaya kami bisa belajar percaya dengan benar. Tambahkan iman kami Tuhan, supaya kami tidak mengecewakan Engkau, supaya kami tidak sering marah-marah dengan Engkau, supaya kami tidak sering salah persepsi dengan Engkau. Tambahkan iman kami. Kuatkan kami, teguhkan kami orang biasa, kami manusia, kami lemah. Tapi ketika Roh Kudus menguatkan kami bisa seperti yang Engkau kehendaki. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Joko beserta Ibu. Berkati diaken, para pengerja. Berkati juga gembala-gembala di cabang dari gereja
JTM ini. Tuhan memberkati semua, memberkati keluarga demi keluarga dan jemaat yang hadir siang ini. Dan seluruh jemaat di Bethesda JTM ini. Selalu ada mujizat, tatkala iman tetap kuat dan besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Angkat tangan saudara, angkat hati hadapan Allah. Yang ingin bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, Tuhan sediakan bagi kita semua. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, biarlah Roh Kudus menjamah kita semua. Tuhan punya rancangan terbaik. Ya Allah, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku terus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang bagiku padang Allah, semua mungkin bagiku, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Dengan iman saudara, nyatakan ke hadapan Allah. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sembah Tuhan semuanya. Haleluya. Allah yang baik, penuh kuasa. Haleluya.
Sembah Tuhan dan tinggikan nama Allah. Siapa takara laba sandira takara laba papa takara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapa papa takara laba siapa takara laba. Terpuji Tuhan, terpujilah Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Haleluya. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Tuhan berfirman atas kami. Firman Tuhan yang kuat dalam hidup kami. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan kami, perlengkapi kami. Sehingga kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Kami terus belajar percaya dengan nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Allah. Dan kami berdoa buat hamba-Mu Pak Pendeta Iswanto, ya Tuhan berkati dalam penggembalaan di Gresik, berkati istri, anak-anak, cucu diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang sekarang ini sementara ditinggalkan, Tuhan berkati dalam peribadatan mereka, Tuhan hadir menjamah mereka. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan, saatnya kami akan berikan persembahan, kami serahkan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Kasih tahu kiri kanan, aku diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Iswanto yang datang dari Gresik, jauh-jauh dari Gresik, dan menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja kita ini? Bisa lambaikan tangan saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Semua setia dan diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilakan. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Kau beri baik kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hanya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah sampai bumi berlalu dan hapuslah aku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah sampai bumi berlalu dan hapuslah aku. Yesusku ajaib bagiku. Kita deklarasikan dengan iman, saudara. Katakan sama-sama. Disampaikan saudara, saya berikan tambahan bahwa pada hari Jumat ini kita akan adakan fellowship pekerja, wajib bagi para pekerja untuk datang. Saya akan sampaikan khotbah visi di bulan Maret dan dilanjutkan lagi dengan sesi kedua, ketiga di Jumat malam itu doa semalaman di tempat ini. Saudara silakan hadir, kita akan berdoa bersama-sama semalaman, bukan semalam suntuk. Saudara kalau semalam suntuk pulang dengan suntuk hati. Tapi kalau semalaman saudara diberkati oleh Tuhan. Sepakat, katakan amin. Demikian saya sampaikan, salam buat anggota keluarga saudara di rumah, baik di Tarakan maupun mungkin di luar kota Tarakan. Tuhan berkati, sukacita ilahi mewarnai hidup kita semua. Sepakat, katakan amin. Sama-sama katakan, aku diberkati Tuhan. Pulang dengan sukacita. Haleluya. Bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan hidupku mengenapi firman-Mu. Ibadah 34 masih dilayani oleh Bapak Pendeta Filipus Iswanto. Puji Tuhan, pulang dengan sukacita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Genapi firman Allah, lakukan firman Tuhan. Maka mujizat keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamalah dengan kami ya Tuhan. Jadi bukti kebesaran. Dengan iman nyatakan, Kau bersama dengan kami. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama-sama katakan, haleluya. Di akhir ibadah ini silakan berdoa secara pribadi ke hadapan Tuhan. Berserulah ke hadapan Allah. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan menyertai kami. Tuhan menuntun kami dari ibadah pagi ini, siang ini, dari awal hingga selesainya. Di akhir ibadah ini kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami umat Tuhan yang setia beribadah ke hadapan Allah. Tengadahkan tangan saudara. Pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua, menolong kita semua. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ibadah selesai.